dengar? Atau perlu mic yang tadi kan? Yang punya WL aja, atau sudah bisa ya? Baik, puji Tuhan, salam. Shalom. Baik, puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan begitu baik. Saya ada di tengah-tengah saudara-saudara seiman yang ada di ruangan ini. Saya menikmati sekali pertemuan kudus ini. Saya sering mengikuti persekutuan doa almarhum Pastor Junedi Salat. Namun hari ini baru melihat dengan langsung dan ada satu sukacita yang luar biasa. Saya dengan Ibu Eti Birawa bersama Bapak Kombes, Bapak dengan suami terkasih, saya pernah mengisi di persekutuan doa di rumah, dan hari ini ada di sini, dan ini satu sukacita yang luar biasa. Anda luar biasa dalam melanjutkan estafet pelayanan ini, sungguh luar biasa dan berdampak. Baik, nama saya Pendeta Mel Atok. Saya ada di Jakarta untuk tugas pemberitaan Injil di beberapa tempat, dan sekarang ada di sini pasti karena penentuan Tuhan. Saya dari Kupang, NTT. Saya sangat bersyukur di tengah-tengah mayoritas para murtadin ya. Saya dengar Ibu Eli bersaksi kurang lebih ada 1.500 mungkin ya, pure murtadin ya. Itu pasti anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Karena Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sehebat apapun pendeta berkhotbah, menyampaikan firman, pakai metode pelayanan ini dan itu, tapi kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak bisa. Rasul Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan itu pekerjaan Allah. Ya, terima kasih buat semua orang Kristen yang telah mendukung persekutuan doa ini, sehingga kita melihat Tuhan bekerja dalam menarik dan memindahkan orang dari gelap menuju terang yang ajaib, dari maut kepada hidup, dari antrian panjang menuju neraka. Tuhan putar balik menjadi 180 derajat, kemudian masuk dalam antrian panjang, rombongan panjang menuju surga. Amin. Baik, puji Tuhan, saya sangat bersyukur ada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan dalam Natal bersama keluarga besar Persekutuan Doa Junedi Salat, Jakarta ya. Luar biasa, Tuhan baik. Saya sudah menikah dan istri saya tadi ada khotbah di gereja lain. Ada 2 anak saya juga ikut. Tadi kami sempat pelayanan juga di BSD. Dan kemudian di sini, dan besok ada 4 kali saya khotbah di sekitar Jakarta Barat. Nah, saudara-saudara, pembacaan firman Allah yang saya pilih bagi kita adalah Matius pasal 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini. Kalau yang punya Alkitab dan sudah menemukannya, dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ayat ini ya. Matius 11 ayat 27, 1, 2, dan 3. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya diberi undangan dan saya lihat tidak ada tema. Setelah saya konsultasi, pokoknya temanya bebas, asal ada kaitan dengan Natal dan juga pasti berkaitan dengan perjalanan iman kita semua. Amin, kekasih Allah. Maka temanya adalah
mengenal Allah lewat Natal. Itu tema yang kita bahas, mengenal Allah lewat Natal. Kalau saya dan Bapak Ibu tidak kenal Pak Prabowo, kita nggak napa-napa, nggak bakalan binasa. Saudara dan saya tidak kenal Pak Jokowi, kita nggak bakalan mati. Saya dan Bapak Ibu tidak kenal Ketua PGI, kita nggak bakalan mati. Tidak kenal Kapolri, nggak bakalan mati. Tidak kenal Donald Trump, nggak bakalan mati. Amin. Tapi Alkitab berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Amin, Bapak Ibu terkasih. Makanya dalam Yehosea pasal 6 ayat 3, dia bilang marilah kita berusaha mengenal Allah dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Karena umat akan binasa apabila tidak mengenal Allah. Tapi kalau mau mengenal Allah dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, itu sulitnya luar biasa, Bapak Ibu terkasih. Allah kita itu Allah yang wakbar, Allah yang besar. Amin. Kita ini makhluk yang kecil. Bahkan Alkitab berkata pulau-pulau itu seperti debu di mata Tuhan. Allah itu Allah yang maha besar dan kita itu sangat kecil. Saya buka pelayanan tanya jawab di radio dan ada pertanyaan dari saudara-saudara seiman begini. Pak Mel, kalau Allah itu maha besar, Allah itu adalah Allah yang wakbar, kira-kira sebesar apa? Saya coba memberikan gambaran kepada mereka. Kalau Anda tanya Allah sebesar apa, maka kita lihat saja ciptaannya. Kita lihat planet yang kita tinggal ini namanya planet bumi. Ini bukan planet terbesar, Bapak Ibu. Dia kalau sama planet-planet yang lebih kecil dari dia masih bisa, masih bisa menyombongkan diri lah istilahnya. Tapi kalau dibandingkan dengan Jupiter, dibandingkan dengan planet-planet yang ukurannya lebih besar dari bumi, maka bumi sudah tidak bisa banyak ngomong. Atau jangankan dengan planet-planet yang ada di tata surya kita, dengan matahari saja, Bapak Ibu terkasih, bumi sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Karena ilmu pengetahuan pernah mencari tahu bahwa satu matahari bisa menampung kurang lebih 1.300.000 bumi. Satu matahari. Di atas matahari masih ada lagi bintang-bintang yang ukurannya jauh lebih besar dari matahari. Ada namanya ER5, ada namanya Antares. Ya, kalau matahari seperti bola basket, bumi mungkin seperti titik aja. Sedangkan Antares seperti bola basket, bumi seperti gundu, kelereng. Atau ER5, belum lagi galaksi kita ini namanya galaksi apa, Ibu? Bima Sakti yang bentuknya kayak cakram itu. Yang di sana ada miliaran bintang. Bumi kita ada di situ, nggak kelihatan. Apalagi kalau kita tanya, di mana atrium, di mana gedung Kenanga, di mana Senen, nggak kelihatan. Orang bumi aja nggak kelihatan. Dan kalau kita belajar lebih dalam, di samping galaksi Bima Sakti masih ada miliaran galaksi lagi. Itu siapa yang buat? Dia Allah yang maha besar. Dia pencipta langit dan bumi. Jadi kalau orang tanya, sewakbar apa? Sebesar apa Allah pencipta langit dan bumi? Sebesar apa Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Dia Allah yang maha besar. Tidak dapat dibandingkan, tidak dapat ditandingkan, dan tidak dapat disandingkan. Itu Allah kita. Amin. Makanya kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27, setelah membangun bait Allah, Salomo berdoa. Dan apa doanya Salomo? Salomo mengatakan bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau.
apalagi rumah yang kudirikan ini. Makanya kenapa arsitek-arsitek yang rancang pembangunan gereja itu membangun gereja besar-besar, itu simbol kebesaran Allah. Tetapi jangan pikir gedung gereja sebesar atau seraksasa apapun bisa menampung Allah yang wakbar. Tidak bisa. Amin. Jadi kalau poinnya adalah umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tapi mau mengenal Allah sulitnya luar biasa. Saudara kalau baca di dalam Ayub pasal 36 ayat 26, ayat itu mengatakan Tuhan itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Makanya kalau ada orang bilang, saya pintar teologi, saya lulusan sekolah teologi A, B, C, D, dan dia merasa dia bisa menjelaskan Allah sampai detail-detail, saya yakin dia pembohong. Tidak mungkin ada satu manusia dengan otaknya yang ukuran seperti bakpao, lalu engkau bisa menjelaskan sampai buat otak. Tidak memungkinkan. Kalau begitu, ada tidak cara untuk orang bisa mengenal Allah? Hanya ada satu cara. Apa caranya? Caranya adalah Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui putranya Yesus Kristus Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Filipus, saat Filipus bilang, Tuhan Yesus, tolong tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, Filipus, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, dan engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Akulah kebenaran artinya apa? Di luar dia hanya ada kesalahan. Akulah jalan artinya apa? Di luar dia tidak ada jalan. Akulah kehidupan artinya apa? Di luar Yesus pasti mati. Makanya drama tadi, lagu-lagu tadi, karangan dari almarhum. Wow. Itu lagu-lagu dialek Betawi, tapi dasarnya adalah hati Tuhan. Itu lagu-lagu, itu pelayanan kontekstual. Tidak semua orang diberi hikmat, kemampuan untuk berkontekstualisasi, sebab semua budaya milik kepunyaan Tuhan. Maka anak-anak Tuhan harus pintar-pintar menempatkan diri, pintar-pintar berkontekstualisasi, supaya melalui kita menjara sebanyak mungkin jiwa yang telah Allah pilih sebelum dunia dijadikan. Wow, kalau dengan kesaksian hampir 1.500 murtadin yang latar belakang murni bukan Kristen dan bisa menyembah Yesus Kristus, Isa Al-Masih, penguasa dunia akhirat. Hanya melalui Dia kita bisa mengenal Allah yang wakbar. Amin. Tidak ada yang lain. 1 Timotius 2 ayat 5 bilang begini, Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tidak ada jalan lain. Ya, makanya kita bersyukur kita bertemu di sini karena nama di atas segala nama itu. Amin. Yang Dia sendiri berjanji akan ada waktunya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau memang Natal adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, maka pertanyaan bagi kita pada sore menjelang malam yang diberkati ini adalah, siapakah Allah yang kita kenal melalui peristiwa Natal? Yang pertama, Allah yang kita kenal melalui peristiwa Natal adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa
Apa yang mustahil bagi dunia tidak akan mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Maria tidak mustahil bagi Allah. Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Dari terjemahan NIV, New International Version. Maria berkata, bagaimana hal itu terjadi? Aku belum pernah disentuh laki-laki. Itu Maria yang di Nazaret. Kalau Maria di Jakarta hanya Tuhan yang tahu. Kalau Maria dari Nazaret tidak pernah disentuh laki-laki. Kalau Maria di Pasar Senen, oh Yesus Kristus. Oh iya dong. Aduh, kalau Maria yang sekarang, makanya nonton itu drama tadi, saya menikmati sekali. Saya baru tahu kalau suara Tuhan tadi itu suaranya almarhum. Bisa begitu keren banget. Bisa-bisanya Tuhan bilang aman coy, gitu kan. Bilang kan. Tuhannya Betawi banget ya. Aman coy, gitu kan. Itu drama ada di YouTube nggak Bu ya? Ya harus saya mau ambil, saya mau posting di TikTok, rame itu. Oh iya, yang begini-begini mesti disebarin. Biar banyak orang tahu bahwa dia Tuhan atas semua suku, bangsa, bahasa, budaya. Dia Yesus. Dia Allah yang Maha Kuasa. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Di zaman perjanjian lama, Sarah sudah 90 tahun mati haid, sudah menopause. Sekarang kalau ada oma-oma menopause hamil, tetangga saya pindah rumah. Siapa mau jadi saksi? Pas lahirin tahu-tahu kelelawar. Kan ngeri juga. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Oma-oma darah Yesus berkuasa. Oma-oma ngidam belimbing. Ini oma-oma 80. Ini tangan kalau kita gosok ini kulit, tak kupas. Tahu-tahu. Makanya Sarah aja kagak percaya, saudara-saudara. Kamu akan hamil, dia ketawa kayak oma-oma ketawa. Persis. Ya, nggak masuk akal lah. Opung-opung hamil damai sejahtera. Abraham juga kagak percaya. Sarah bilang, saya udah mati haid. Babe Abraham, wadah, udah parah punya nih. Iya kan? Orang jalan sebagi ini darah Yesus berkuasa. Mau gosok apa? Tapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tanya semua dokter lulusan dalam atau luar negeri, mereka akan sepakat dengan Abraham dan Sarah bahwa tidak mungkin oma-oma sama opa-opa ini bisa produktif lagi dan menurunkan keturunan, gak bakalan mungkin. Amin. Tapi kalau Allah bilang hamil. Saya pernah ketemu satu oma, umur sudah 80-an, itu saya ketemu 20-an tahun lalu. Sekarang mungkin oma sudah di surga kan? Iya, benar. Saya tanya oma, anaknya berapa, cucunya berapa? Oma bilang tidak, saya tidak nikah loh. Kenapa? Dulu saya baca ayat Maria hamil dari Roh Kudus. Iya, oma baca nih, bisa nih. Gitu kan. Omanya doa, Tuhan, gua mau kayak Maria dah. Laki-laki sekarang mau susah dipercaya. Iya kan? Laki-laki sekarang, waduh, biar udah Kristen, ATM BCA. Asal tidak mengandung, berselingkuh cuek aja.
Tapi kalau bapak-bapak di sini nih saya lihat tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Jadi Oma bilang, gara-gara itu Oma nggak mau kawin. Soalnya yang suka kalau Oma bilang enggak. Roh Kudus. Gitu. Akhirnya 40 Oma pikir masih bisa hamil tanpa laki-laki. Akhirnya Oma tahan sampai 80. Siapa yang mau lagi dengan 80 begini? Ini kalau ibarat barang antik museum. Nah, Bapak Ibu, nonton. Tuhan itu Maha Kuasa, aman? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada 4 cara, Bapak Ibu dengar ya, renungkan baik-baik ya. Ada 4 cara Allah menghadirkan manusia di bumi. Yang pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang kedua, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang ketiga, pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Yang keempat, pakai laki-laki, pakai perempuan. Ulang ya. Yeah. Yang pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang kedua, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang ketiga, pakai perempuan, nggak pakai laki-laki. Yang keempat, pakai dua-duanya. Yang nggak pakai laki-laki, nggak pakai perempuan saat dia menciptakan Adam. Betul apa betul? Betul. Oh iya, nggak pakai siapa-siapa itu. Dia bentuk aja dari tangan. Dia Maha Kuasa. Amin. Amin. Pakai laki-laki, tidak pakai perempuan saat dia menciptakan Hawa. Ya. Pakai perempuan, tidak pakai laki-laki saat Yesus Kristus yang kita sembah menjelma menjadi manusia. Waktu pakai laki-laki, pakai perempuan, kita semua nih. Atau ada yang dari Freon AC di sini? Kita semua nih pasti cara keempat. Pakai papa kita, pakai mama kita. Itu cara keempat dari Tuhan. Intinya, poinnya adalah kalau kita bicara tentang mengenal Allah melalui peristiwa Natal, sebenarnya peristiwa Tuhan menitipkan benih kudus, Sang Putra Natal, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, itu menuturkan kepada kita semua bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amen. Dan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Amin. Makanya kalau menyembah Yesus, oh luar biasa. Apalagi PD, Junaidi Salat dan kita semua hamba-hamba Tuhan, kita percaya roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Pada waktu orang percaya Yesus dibaptis dengan Roh Kudus, maka saya yakin kuasa itu, Yunaninya dunamis, power, itu ada dalam diri kita. Dan kita bisa berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kami ini penginjil, pendeta penginjil. Saya gembala sidang penginjil. Saya pendeta GSCA. Ini tempat gereja GSCA kan? Saya pendeta jajaran pendeta GSCA Indonesia. Menggembalakan satu gereja di NTT namanya Amazing Grace Church. Di depan gereja ditulis bengkel orang berdosa. Karena bagi saya, gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja tempat berkumpulnya orang-orang berdosa yang terima Yesus dan terus dibaharui. Semakin hari semakin serupa dengan Dia. Kami menginjil keliling. Saya keliling ke daerah-daerah, bahkan yang kantong-kantong Kristen pun termasuk di daerah saya. Di NTT itu banyak santet. Indonesia Timur menyebutnya swanggi. Dan swanggi atau santetnya bukan swanggi kaleng-kaleng, bisa terbang. Ada satu yang terbangnya terlalu kencang, tabrak tower Telkomsel. Ini swanggi metik ya, keluaran terbaru. Polisi pernah di NTT, di Kupang, tahu orang NTT. Biar kata majelis, biar kata pendeta, sinkritisme, percaya Tuhan,
tapi percaya opo-opo. Percaya Tuhan, tapi percaya ilmu-ilmu. Percaya Tuhan, tapi juga percaya setan-setan. Ini celaka besar. Maka kalau berurusan dengan orang-orang begini, kita nggak bisa hanya pengetahuan. Kita nggak bisa modal fasih lidah. Kita nggak bisa modal tahu nyanyi, tahu main musik. Kita harus dilengkapi dan dipenuhi oleh kuasa surgawi. Dan itu kita terima saat kita menerima Yesus Kristus, mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Kuasa Allah melalui kita. Saya pernah ulang-ulang salah satunya aja. Saya di sebuah KKR di daerah Alor. Kalau kami NTT itu ada Sumba, ada Rote, ada Sabu, ya, ada Semau, ada Flores, juga ada Alor. NTT itu daerah kepulauan kan. Dan ya tidak semua, tapi beberapa masih percaya yang beginian nih. Masih pegang Alkitab, tapi juga masih percaya ngomong di kuburan sama oma, sama opa yang sudah mati dari 1986. Opa masih hidup, mereka tidak pernah tegur siapa, tidak pernah salam. Opa sudah mati lewat kuburan baru salam. Itu kalau opa balas Scooby-Doo, lari. Satu kali pas KKR mau dimulai, saya pembicara baru usia 24 tahun waktu itu, belum nikah. Datanglah 70 orang, katanya majelis. Rambut panjang, jenggotan, mata merah menyala abangku. Datang salaman sama Asher penerima tamu. Apa katanya? Salam. Pakai bahasa sana ya. Salam, setan sudah datang nih. Bayangkan. Shalom, setan sudah datang nih gitu. Salam, setan sudah datang nih. Orang itu kan shalom, puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Terada. Salam, setan sudah datang. Ketakutanlah si Asher. Lari ke rumah pendeta. Kita lagi mau doa persiapan. Jadwal KKR-nya mulai jam 7. Larilah si Asher penuh ketakutan. Waduh Pak Pendeta, tolong Pak. Di luar ada 70 orang datang salaman. Bukannya bilang Tuhan berkati bla bla. Salam, setan sudah datang. Dan menurut informasi ternyata satu kampung bilang ini Suanggi papan atas. Bukan papan bawah, ini papan atas yang kelas berat punya di kampung ini nih. Akhirnya Bapak Ibu, 69 diizinkan masuk, yang satu tinggal di luar melakukan ritual tertentu. Sehingga ibadah diganggu, ibadah tidak jadi, karena gedung gereja seperti ini dimasuki oleh binatang-binatang macam-macam. Dan untuk membersihkannya dari jam 7 selesai, antara jam 1 sampai setengah 2 pagi, baru kita lanjut KKR. Nah, saya ini pemain baru waktu itu. Baru selesai sekolah teologi dari Jakarta. Ada tawaran pelayanan ke sini sana, tapi saya pikir baik sonde baik tanah timur lebih baik. Jadi saya pulang dulu ke timur karena saya tahu daerah saya walaupun statistik mayoritas Kristen, 50 meter gereja, 50 meter gereja, 50 meter gereja, tapi jangan pikir semuanya sungguh-sungguh cinta Yesus, belum tentu. Makanya salut buat murtadin yang dulu bukan Kristen. Anda murni agama lain, tapi Anda percaya Yesus. Jadilah teladan bagi yang Kristen-Kristen dari lahir itu. Keren. Banyak orang Kristen dari lahir tapi jahat. Sorry to say. Makanya saya terbang ke sana. Maka saudaraku, dengan dasar mengenal Allah melalui Kristus dan Allah yang kita kenal melalui peristiwa Natal, Dia Maha Kuasa. Dia yang berjanji kepada kami semua para penginjil, pergi jadikan semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Dengan berdasarkan percaya pada janji Tuhan ini, maka saya dengan otoritas Tuhan, bukan kuat dan gagahku, saya tantang itu suangki-suangki. Saya bilang santet saya sekarang,
Kalau kau santet saya dan santetmu tembus, berarti janji penyertaan Tuhan itu omong kosong. Santet saya, sebentar saya ngomong begitu, terjadi ledakan, meledak. Yang itu satu di luar, yang 70 kan satunya di luar, tinggal 69. Toh. Nah, tiba-tiba terjadi meledak, dia lari terbirit-birit, tinggal 69. Saya mau kemana kali ya? Mau kemana? Mau kemana? Maka saya tantang untuk bertobat. Saya suruh berlutut satu-satu. Memang jujur saya berdosa juga mungkin di hadapan Tuhan. Waktu mendoakan mereka tuh saya udah emosi banget gitu. Tujuannya jamaah, tapi karena gondrong ku jambak satu-satu. Makanya dari suruh bertobat. Jangan pakai acara santet mengganggu jalannya ibadah. Harusnya kan mulainya jam 7. Kenapa jadi setengah 2? Emosi. Haleluya. Emosi benar-benar. Setelah itu saya pulang, saya merenungkan, waduh memang kita nih pendeta juga manusia, tapi jengkel saya. Jengkel juga. Kamu juga satu di makanya. Itu bukan jambak. Kalau jambak kan cuma ngetat segini doang kan, ini kalau mau pegang dan mau Biar keluar tuh. itu rasa-rasa mau cabut sampai akar-akar. Cabut dengan dosa-dosanya sekalian. Akhirnya mereka serahkan diri 69, yang satu tuh lari. Dan kemudian mereka minta saya tinggal di kampung itu. Saya bilang, sorry, belum nikah waktu itu. Enak dulu apes di gua. Baru kawin. Dan puji Tuhan, keliling ke sana kemari dan ada banyak contoh-contoh lain. Dan saya yakin Bapak Ibu terkasih, Anda yang datang dengan sepenuh hati, kalau Anda menerima Yesus, Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Yesus, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Percayalah pelayanan kita bukan kaleng-kaleng. Persekutuan doa cuma disalah, bukan persekutuan kaleng-kaleng, tapi persekutuan yang dipenuhi oleh kuasa ilahi, kuasa Allah Bapa, kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa ini, Tuhan Yesus bilang sama Petrus dan kawan-kawan, jadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Amin, Bapak Ibu terkasih. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Yang kedua, saya sampai jam berapa nih? Enggak, beberapa wajah mencurigakan soalnya saya. Pembalasan hak Tuhan ya. Saudara-saudara, siapakah Allah yang kita kenal melalui peristiwa Natal? Karena nats pembuka kita, Yesus berkata, semua telah diberikan kepadaku. Tidak ada yang bisa mengenal Bapa selain Anak dan seterusnya. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan. Amin. Siapakah Allah yang kita kenal melalui peristiwa Natal, melalui kehadiran Kristus? Dia Allah yang berfirman, aku datang tidak cari orang benar, aku datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu bunyi persis dari Lukas 5 ayat 32. Saat Yesus sedang makan di rumah Matius pemungut cukai, dan Yesus undang banyak orang pemungut cukai, banyak orang berdosa, dan rohaniwan palsu, tokoh-tokoh agama palsu yang berjubah agama tapi hati busuk. Mereka berkata apa? Katanya guru. Kenapa bergaul sama orang gituan? Maka muncullah ayat tadi. Yesus mengenal hati mereka. Yesus bilang hanya orang sakit yang butuh tabib. Aku datang tidak cari orang benar, tapi aku datang cari orang berdosa. Tidak ada satupun kita, keturunan Adam dan Hawa, yang adalah orang benar. Semua kita sudah terkontaminasi dosa. Amin. Makanya Yesus datang dengan satu misi besar, untuk membebaskan kita yang terbelenggu, membebaskan kita yang terikat, memulihkan kita. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu terkasih, kita semua yang ada di sini, wow. Kalau 1.500 dan mungkin Tuhan akan menambahkan lagi, melipat gandakan lagi, suka-suka Dia. Tapi yang saya tahu, yang Yesus tarik adalah orang-orang yang kotor seperti perempuan Samaria di parigi Yakub.
lakinya 5, laki kelima laki orang. Ini pelakor papan atas. Ini pelakor sudah ada dari zaman Yesus. Tapi apakah Yesus datang dan menghakimi dia dengan membabi buta? No. Apakah Yesus datang dan berkata, hai pelakor, kenapa kau rampas laki orang? Kenapa orang punya laki sudah tidur kau SMS, kau WA, aku rindu kumismu? Kenapa? Kenapa? Kau pikir itu kumis pagar gereja? Karena ada tuh yang begituan. Laki orang di WhatsApp jam 2 di info, aku kangen, orang gila. Kau kangen Yesus ya, kau kangen laki. Iblis, benar-benar iblis, Bang Iit. Kangen ada aturan kali. Tapi saya lihat kalau ibu-ibu di sini aman. Tidak ada. Tapi Anda lihat Yesus Kristus, amin. Dia aja ngobrol dengan itu perempuan sepanjang Yohanes 4 itu, pulang baca di rumah. Dan perjumpaan Kristus dengan perempuan Samaria di perigi Yakub merestorasi hidupnya. Gara-gara dia, seantero Samaria mendengarkan Kristus. Amin, Bapak Ibu terkasih. Oh, ini penting, ini luar biasa, ini keren. Paulus, aduh itu penjahat keras kakap. Bahkan Paulus pernah berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15, silakan periksa. Itu ayat yang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Ini penganiaya jemaat, ini pembantai gereja. Saudara pernah dengar bukan kesaksian almarhum pendeta Yusuf Roni? Dulu bakar-bakar gereja diselamatkan oleh Tuhan. Saya pernah dengar tuh teman saya, Pak Saifuddin, saya tidak tahu dia punya kabar di Amerika. Saya ke Amerika ketemu dia, ketemu Edis dan teman-teman. Ya kita saling mendoakan. Pelayanan kita ini ada yang sempurna. Tapi dengan rendah hati, satu dengar yang lain, satu menerima masukan yang lain, supaya sama-sama maju menjangkau lebih banyak orang-orang berdosa, memperkenalkan kepada mereka, sekotor apapun kita, serusak apapun kita, ada satu pribadi yang bisa terima kita apa adanya, yang berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dia adalah Yesus Kristus, name above all names, nama di atas segala nama. Sorry ya, pengkhotbah dari timur model begini. Saya mau ngomong terlalu pelan, tapi udah pulang saya bencret. Saya bisa jadi kayak orang lain. Udah begini. Saya yang khotbah ini backgroundnya juga nggak jelas. Saya ini anak haram. Ini biar semua tahu ya. Saya nggak suruh tutup-tutupin. Saya ini anak haram, anak hasil persinahan, bukan anak hasil nikah kudus. Papa sama mama pacaran, dapatlah kami. Katanya kecelakaan kok sampai 4. Apalagi Anda tahu di NTT kan, gara-gara urusan adat, kadang-kadang nikah gereja disingkirkan bagi orang-orang tertentu ya, nggak semua. Yang kalau sudah sekolah tinggi, sudah mengerti, sudah bergaul, sudah merantau, mungkin agak sedikit wawasannya tambah luas. Tapi beberapa kita yang masih terikat adat, waduh, gereja nggak penting, adat diberesin dulu. Kalau belum urusan adat selesai, anak mau sampai 1/11 juga nggak ada masalah. Yang penting adat, gitu katanya. Tapi Tuhan baik ya. Walaupun saya juga lahir dari cerita model seperti itu. Nanti saya kuliah di Jakarta, pulang dari saya selesai sarjana teologi di sini,
Lalu saya balik ke Kupang, baru saya urus papa dan mama nikah. Kami saudara laki-laki saya, semua laki-laki saya yang bontot, ya. Lalu kita urus papa dan mama menikah. Saya bisik sama papa dan mama, gak ada acara potong kue ya. Ini udah peneguhan judulnya, mau acara nikah apa lagi? Saya tidak malu menyaksikan ini. Saya bukan pendeta hafal ayat, saya alami ayat itu. Saya mengalami ayat itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan selamatkan orang seperti ibu-ibu ke pasar dan beli tomat. Aduh, ibu mana yang pilih tomat, mau yang busuk-busuk? Nggak ada. Dia akan bongkar bangkit itu seluruh tomat yang ada di... Iya kan ibu-ibu begitu. Yang agak biru-biru dikit, dalam nama Yesus geser. Hanya tomat-tomat terbaik, hanya terong-terong terbaik. Gak bakalan yang setengah biru bau, gak mungkin. Iya kan? Nah bayangkan saja kalau Tuhan pilih kita seperti ibu-ibu pilih tomat, bakalan selamat gak kita? Kita tomat busuk semua ini. Tidak bakal selamat. Tapi puji Tuhan kita punya Yesus yang lain daripada yang lain. Siapa Tuhan yang kita kenal dalam Natal? Dia yang berfirman, aku datang tidak cari orang benar. Sekotor apapun Anda dan saya, serusak apapun Anda dan saya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Tidak ada pribadi seperti ini. Makanya kalau saya diberi kesempatan khotbah, wow, anak haram, anak hasil pacaran, saya mesti ngomong, Tuhan bisa mau berinisiatif. Makanya Nats Terbuka bilang apa? Kepada orang yang aku berkenan menyatakan. Dia mau menangkap seorang Pak Junedi salah. Bisa saja Pak Junedi menolak karena seorang artis waktu itu. Dia menangkap bapak-bapak, ibu-ibu dengan berbagai latar belakang. Bukankah ini ucapan syukur terbesar kita dalam Natal ini? Apa yang paling bikin surga bersuka cita? Kalau satu orang berdosa bertobat. Itu yang bikin surga pesta. Amin. Maka saya berharap tidak ada satupun kita yang datang dalam Natal ini pulang tetap sama. Kalau datang dengan kekotoran, kegelapan dan lain-lain, pastikan pulang kita telah menjadi ciptaan baru. Karena kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Bukan hanya menyelesaikan satu acara Natal, tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul sepakat memanggil namanya, dia ada di sini. Dan kalau dia ada, kita berjumpa dengan dia. Tidak pernah ada orang berjumpa dengan Yesus lalu pulang kecewa. Tidak ada. Amin. Amin. Saya kalau ketemu teman-teman, ketemu guru, saya khotbah di sekolah saya balik, guru-guru menangis semua karena saya ke sekolah nggak bawa buku, bawa golok. Saudara kalau ke Kupang, ke NTT tanya secara Mel Atok itu bisa jadi pendeta bagaimana ceritanya? Ya secara psikologi lah, lahir dari keluarga model begitu. Papa tidak pernah ke gereja, mama tidak pernah ke gereja. Papa Katolik, mama Protestan. Ibadah Katolik kita welcome, ibadah Protestan kita welcome, main jalangkung kita welcome. Iya, dulu main jalangkung minta angka jamak porkas. Beneran? Panggil arwah, lalu spidolnya bergerak sendiri, keluar 4 angka, pas-pasan salah, gila tuh setan. Nanti sudah bertobat baru kita tahu itu tipu daya iblis. Katanya roh oma atau roh opa keluar dari kuburan lalu tulis angka, meleset. Makanya percaya Tuhan deh. Kayak tadi Om Minggu sudah pulang ya. Dia bilang istrinya sakit, sudah ditawarin orang pintar begini. Yang pintar cuma Yesus, benar ya. Jadi psikologi saya hancur, background saya benar-benar hancur, brutal. 8 kali ditangkap polisi. Coba cek di Polda NTT,
cek di Polres, cek di Kodim, masuk keluar langganan penjara. Ini mata semua nih, anting semua nih. Polisi pukul sampai terlepas sama daging-daging. Benar. Kok bisa jadi pendeta gitu? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Besar? Dia Allah yang Maha Kasih. Kasihnya mengalahkan dosa sebesar apapun. Amin, saudara-saudara. Dan yang terakhir saya sudah menutup. Ya, saudara-saudara. Siapa Tuhan yang kita kenal melalui peristiwa Natal? Dia Tuhan yang menuntut kita untuk tidak menjadi orang-orang yang hanya mengaku Yesus di mulut saja. Banyak orang yang bersahut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus berkata, pergi, aku tidak mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka saya harap kita semua di sini, setelah pulang dari sini, kita bukan hanya menyanyi memuji, tapi hidup kita menjadi saksi yang luar biasa. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu terkasih. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat luar biasa. Haleluya. Apakah pemusik kita bisa nyanyikan satu lagu? Begitu besar kasih Allah. Nanti singa tolong bantu saya suara teman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat cinta dan kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan satu pujian. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Bukan. Ingat kasih-Nya. Bisa gak? Bukan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama begitu besar kasih Tuhan. Sama-sama besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak
angkat tangan sebagai tanda kami menyembah Engkau. Kami angkat tangan sebagai tanda kami bergantung total kepada-Mu. Kami angkat tangan dengan keyakinan penuh. Tuhan turun tangan saat ini. Di saat kami angkat tangan minta ampun dosa-dosa kami. Kami percaya firman Allah, jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Tidak ada satupun yang pulang dengan kosong. Sepanjang kami mengikuti ibadah ini dengan segenap hati, maka kami pulang sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berkati persekutuan doa Junaidi salat ini Tuhan. Ke depan Tuhan cukupkan segala sesuatu. Beri hikmat urapan kuasa, sehingga pelayanan hamba-hamba-Mu betul-betul berdampak. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun yang bergandeng tangan, karena kami percaya di dunia ini harus ada sinode demi keteraturan, tapi di sorga tidak mengenal sinode. Kami keluarga kerajaan Allah. Diberkatilah kami semua. Yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan. Kami pulang dengan kelepasan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Demi Yesus kami berdoa. Semua yang percaya kita berkata, Amin.